Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Najmuddin Mustafa Official. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda pikirkan apabila mendengar kata Taman Safari Indonesia? Tentu saja, kita akan membayangkan sesuatu yang indah berkaitan dengan binatang, kemudian ada sirkus dan lain sebagainya. Ternyata di balik semua yang ada di situ, tempat hiburan yang ada di Taman Safari Indonesia menyimpan duka yang mendalam. Para pekerjanya harus menghibur para pengunjung, sementara mereka sendiri ada di balik kesedihan dan kepedihan. Ini terkuak kasus yang sebenarnya sudah terjadi 28 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1997. Yang bahkan oleh Komnas HAM ditetapkan ada pelanggaran HAM berat karena ada 60 anak di bawah usia yang dipekerjakan di Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Tetapi 28 tahun kemudian para pelakunya tidak juga ditahan. Sebelum kita ulas tayangan lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar semakin bermanfaat untuk orang lain dan para korban diberikan jalan yang mudah, diberikan ketenangan dalam hidupnya. Inilah kemeriahan, keceriaan di balik Taman Safari Indonesia pada saat penampilan sirkus oleh para pekerjanya. Akan tetapi, tahukah kita ada siksa di balik keceriaan mereka? Mereka menyambut para pemirsanya yang datang untuk menyaksikan sirkus, tetapi sesungguhnya mereka menyimpan rasa duka yang mendalam. Lo tau gak, ada sekitar 60-an anak kecil yang dipisahkan dari orang tuanya dari tahun 1970-an dan dipaksa buat main sirkus di Indonesia. Dan kalau ini emang terbukti, ini bakal jadi salah satu kasus perbudakan manusia ilegal yang pernah ada di Indonesia. Jadi guys, ada grup sirkus namanya Oriental Circus Indonesia atau disingkat OCI. Dan OCI ini adalah bagian dari Taman Safari Indonesia walaupun beda entitas perusahaan. Nah, ternyata ada sejumlah mantan pemain sirkus OCI yang lapor kalau mereka adalah korban kekerasan sama eksploitasi. Jadi mereka udah dipisahkan sama orang tuanya dari kecil, gak tahu identitas dirinya siapa, dipaksa latihan sirkus tiap hari tanpa digaji, bahkan ada yang disuruh makan kotoran, dipasung, disetrum, pokoknya bener-bener kayak perbudakan manusia. Dan menurut pengakuan, para korban pernah laporin hal ini ke Komnas HAM di tahun 1997, dan pada saat itu OCI udah dinyatakan bersalah. Tapi anehnya nggak ada tindak lebih lanjut dan tiba-tiba kasusnya hilang gitu aja. Nah, di tahun 2025 ini para perwakilan korban lapor lagi dan berhasil ketemu sama Wakil Menteri HAM, yaitu Pak Mugianto, dan kasusnya sekarang viral lagi. Tapi menariknya, di lain sisi pihak OCI ini bilang kalau semua itu cuma fitnah dan ada provokatornya. Pihak OCI bilang kalau para dalang di balik provokasi ini sebenarnya minta sesuatu ke mereka. Jadi pertanyaan besarnya, apakah ini emang tindak perbudakan manusia atau ini semua cuma drama bisnis yang ujung-ujungnya duit? Dan kalau kalian baca sejarah pendiri Taman Safari Indonesia, sebenarnya mereka semua itu adalah akrobatik atau pemain sirkus, bukan pebisnis. Apakah ini semua ada hubungannya? Saya pernah masuk ke Taman Safari. Yang saya lihat, hewan-hewan itu diperlakukan dengan sangat baik di sana, dipelihara sangat baik. Masa sih, bagaimana bisa dia memperlakukan hewan dengan sangat baik, tapi kok memperlakukan manusia tidak lebih baik daripada hewan? Lebih berharga hewan daripada kita. Dia berpikir seperti Iya, itu. itu Jansen yang pernah bilang sama saya. Kalian harganya itu lebih mahal harga macannya dia. Dia baru beli macan putih saat itu. Jadi tidak ada harganya kita ini. Seperti itu saat itu saya ingat itu pas posisi Ida, pemain terapis itu, flying terapis itu jatuh. Jatuh, terus akhirnya sampai patah tulangnya, lumpuh sekarang. Itu pun Ida juga tidak menerima gaji, tidak menerima kompensasi. Dan setelah dia lumpuh tidak berdaya, dikembalikan ke orang tuanya. Pada waktu dia masih sehat, orang tuanya untuk bertemu aja keluarganya sulit. Dibawa ke Pondok Indah, dibawa ke sini, diumpetin. Tapi setelah dia jatuh dengan enaknya dia boleh kembali ke orang tua. Saya disuruh telanjang, kalau saya nggak mau saya dipukulin. Jadi kamu harus diem, harus nurut saya, kamu harus telanjang di depan saya. Itu dia kayak kesetanan nyetrumin ke badan saya. Pokoknya itu tidak manusiawi. Saya sampai terjatuh waktu itu. Terus saya ditendang, ditonjok, perutnya ditendang sampai saya ngompol waktu itu. Saya dipasung selama 2 minggu.
kita ini sama hewan tuh lebih mahal hewan. Mau kabur berdua sama temennya Yuli lewat pagar, ketahuan, akhirnya terwangkep lagi, nggak jadi kabur, dipukulin sama Fran. Dipukul udah sampai berdarah-berdarah itu Yuli sama Eva. Terus karena Eva itu katanya kabur, akhirnya Eva itu kakinya tuh dituncep pakai bukaan botol sampai bolong. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Kadang saya juga melihatnya, kalau setiap kali datang ke kuburan, saya ngelihat ada binti siapa. Dan nanti kalau saya mati, itu binti apa itu yang... Latih dengan keras di sirkus tersebut. Selama ini kan kalau saya nonton sirkus ya, saya kan ngelihat cuma keindahannya saja ya. Dan saya pikir itu adalah bakat, talent, jadi kayak panggilan hati. Oh, Tidak, kita itu kan kita dipaksa. karena bukan keinginan. Kalau bukan keinginan kita itu. nggak senyum, itu pasti dipukul. Masuk itu pasti dipukul. Jadi bos-bos itu nonton mereka, berbau dengan penonton, kita nggak tahu gimana mereka. Jadi mereka itu ngawasin kita. Terus kalau kita nggak senyum atau salah mainnya, itu pasti dia langsung masuk, kita dipukul. Berarti ownernya, tiga owner tersebut, tahu. Mereka pelakunya yang sering mukul kita ya mereka, pelatihnya ya mereka. Tapi yang sering pukul Pak Fran sama Pak Yansan. Oke, kekerasan seperti apa yang dilakukan pada saat training? Kalau kayak satu contoh kayak kenakalan anak-anak, saya waktu itu di usia 10 tahun. Kita kan di sirkus itu kan makannya nasi bungkus. Untuk bos kan ada sendiri makanan, ada pembantu sendiri masak. Itu kayak saya ambil empal, saya makan, terus ketahuan sama pembantu, disampaikan ke bos, itu saya langsung dijejelin kotorannya gajah, dipegangin dijejelin. Itu gajah? Kotorannya gajah. Itu pelanggaran berat, katanya nggak boleh kamu begitu. Itu saya dijejelin, dipegangin tai gajah itu, kotorannya gajah itu, sampai saya makan dan saya telan. Itu yang melakukan istrinya Fran pada saat itu sama saya. Tapi orangnya sudah meninggal. Tapi orangnya sudah almarhum sekarang. Jadi yang sering hal-hal begitu dah itu Fran sama Yansen. Umur ibu sekarang di umur berapa? Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. jadi KTP tapi ada? Gak punya. Semua anak 60 anak ini diambil masih balita, sehingga mereka tidak tahu namanya siapa. Ya taunya dipanggil kesehariannya, misalnya ini Butet, ini Vivi, tapi asal usul bapaknya siapa, ibunya siapa, orang mana, nggak ada yang tahu sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi mungkin pas sudah besar kan pasti bikin KTP toh? Iya. Ya, jadi baru ada setelah keluar dari situ. Tapi yang namanya itu kan identitas palsu, Iya. bukan asli. Jadi kalau misalnya kita tahu ada penegak hukum namanya polisi, mereka nggak kenal karena kesehariannya cuma sirkus, hanya diajari membaca dan menulis. Di kota itu ada kecamatan, ada kabupaten, kota, ya nggak ngerti apa-apa dia. Mungkin teman-teman dulu ada yang pernah melihat film kartun Pinocchio itu ya. Nah, di situ dikisahkan ada anak kecil diculik, kemudian dibawa ke tempat sirkus untuk dilatih menjadi pemain sirkus. Nah, ternyata ini terjadi di dalam dunia nyata. Pinocchio kan hanya film, bisa jadi itu rekayasa. Tetapi setelah mendengarkan kesaksian daripada para pemain sirkus, lebih tepatnya mantan pemain sirkus OCI, Oriental Circus Indonesia, atau Taman Safari Indonesia, karena meskipun ada pengakuan dari owner Taman Safari, antara OCI dan Taman Safari itu berbeda, tetapi pemiliknya ya 3 orang itu, disampaikan oleh kuasa hukum Cak Soleh ya. Pemiliknya adalah Yansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampai. Jadi kan sama. Pemerintah pada tahun 97 melalui Komnas HAM sudah menetapkan ada pelanggaran. Yang pertama, ada anak usia dini ya, yang memang belum usia bekerja, sudah dipekerjakan. Yang kedua, tidak ada surat menyurat yang jelas anak ini namanya siapa, usia berapa, tidak punya identitas. Bahkan para pemain sirkus ini punya identitas KTP, itu pun bukan KTP asli. Mereka harus punya dan membuat asal-asalan. Ada yang namanya Butet. Kenapa? Karena dipanggilnya ketika bermain sirkus adalah Butet. Mereka dibesarkan di tempat sirkus itu dari kecil, dipisahkan dari orang tuanya. Nah, teman-teman, jadi
ini adalah pelanggaran HAM yang luar biasa di tahun ini atau di zaman sekarang ini, dan ini terjadi di Indonesia. Kami sangat berharap kepada para aparat penegak hukum agar bisa menangani kasus ini, karena bagaimanapun ya, Taman Safari Indonesia ataupun OCI itu adalah suatu amal usaha swasta. Nah, kalau sampai swasta ini kok bisa 3 orang ini lolos dari jeratan hukum, maka ya mohon maaf, berarti pemerintah itu dianggap lemah dalam penegakan hukum. Lebih tepatnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum itu hanya untuk orang-orang yang lemah, sementara orang-orang yang kaya itu mereka tidak akan terkena jeratan hukum. Padahal mohon maaf ya, kalau sampai negara seperti itu indikasi negara itu menuju kepada ambang kehancuran. Nah, para pemirsa channel Najibudin Mustofa Official, nah, kita juga sebagai umat Islam ya, ada etika yang perlu dijunjung. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ubgunid du'afa fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian mendapatkan rizki dan mendapatkan pertolongan melalui perantara orang-orang lemah di antara kalian. Dalam hal ini 3 bersaudara itu ya, 3 bersaudara yaitu adalah Johnson Manansang, Franz Manansang, dan Tony Sumampai itu menjadi orang yang kaya raya karena siapa? Karena mereka punya orang-orang yang bekerja menjadi pemain sirkus. Sudah semestinya dia menjaga hak daripada para pemain sirkus, karena pemainnya mendapatkan kewajiban, kamu harus bekerja seperti ini, menyenangkan para pemirsa, para penontonnya, yang mereka harus diperhatikan haknya. Mohon maaf, ini sampai kabar yang beredar di media sosial dan sudah rame, mereka tidak mendapatkan gaji, bahkan kesalahan sedikit dipukul, kemudian ada yang disetrum, ada juga yang sampai makan kotoran gajah. Ini tidak manusiawi. Kalian bertiga ya, Johnson, Franz, Tony, kalian kaya itu karena adanya mereka yang bekerja kepada kalian, yang sudah kalian pisahkan dari orang tuanya sejak kecil. Nah, kemudian juga pada saat kasus ini dibawa kepada DPR ya, dari pihak pemilik ya, waktu itu mengatakan ini ada upaya untuk dibawa menjadi keperdamaian. Jadi maksudnya para pemain sirkus, mantan pemain sirkus ini mengkasuskan supaya mereka mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini mungkin imbalan. Ternyata di dalam podcast yang lain memang disebutkan betul ya. Betul, mereka memang pada tahun 97 ya, 28 tahun yang lalu, pada saat Komnas HAM menyatakan memang ini ada kasus hukum HAM berat, mereka para pemain sirkus ini ya, para mantan pemain sirkus ini memang menggugat dengan kekeluargaan ya, karena mereka mau bergantung kepada siapa? Mereka tidak tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya. Yang mereka menganggap 3 orang pelatih dan pemilik OCI atau Taman Safari Indonesia itu sebagai orang tuanya. Otomatis mereka berpikir ya, mereka berpikir supaya diselesaikan dengan kekeluargaan. Masing-masing 300 juta pada waktu itu. Ya, 7 orang masing-masing 300 juta. Berarti total 2,1 miliar. Kemudian yang satu yang bernama Ida, karena sampai patah tulang dan cacat, mereka mengajukan kompensasi 1 miliar. Tetapi dari pihak pengusaha pemilik OCI ya, 3 bersaudara itu ya, Johnson, Franz, dan Tony itu selalu menjauh ya, selalu menghindar dari ajakan penyelesaian dengan kekeluargaan ini. Kemudian sekarang ini viral lagi, mereka sudah tidak lagi meminta diselesaikan dengan kekeluargaan. Mereka meminta pelakunya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuka mata kita. Ternyata ada sesuatu kepedihan di balik para pemain sirkus OCI yang sekarang sudah bubar, yang kemudian pertunjukannya selalu ada di Taman Safari Indonesia. Mudah-mudahan video ini sampai kepada para penegak hukum di Indonesia. Kemudian para ex pemain sirkus ini diberikan jalan yang terang, kasusnya segera selesai dan mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga kalian semuanya yang setia menonton channel ini diberikan rezeki yang berkah. Terima kasih juga subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih semuanya yang sudah membantu adanya konten ini. Jangan lupa saksikan konten-konten yang lainnya di Najibudin Mustofa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.